Shalom adik-adik. Gimana kabarnya nih hari ini? Kak Juan gimana kabarnya? Kalau Kak Juan pasti semangat dan baik-baik aja dong Kak Karis dong. Kalau Kak Karis gimana? Puji Tuhan luar biasa. Wah. Kakak percaya adik-adik yang ada di rumah pasti kabarnya luar biasa juga. Betul banget. Nah Kak Juan, tepat di bulan Agustus nih, Iya Kak Karis. sebentar lagi kita akan memperingati sesuatu nih Kak. Ada apa ya? Ada peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa kita. Wow. Keren banget. Keren banget Kak. Tapi sebelum itu nih Kak, pas banget di bulan Agustus Iya juga, Kak Karis. kemarin orang-orang terpilih dari Indonesia ikut Olimpiade olahraga loh Kak. Oh, menang Kak, menang Kak. Menang dong Kak. Oh, Dapat medali emas, Mas, perak, perak, perunggu. perunggu. Wah keren banget. Keren banget Kak Karis. Nah tapi nih adik-adik, sebelum kita mau 17-an, kakak ajak untuk kita ibadah dulu hari ini. Sebelum itu, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat berkat-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan kami mau berterima kasih buat penyertaan-Mu atas bangsa kami sehingga bangsa kami bisa berdiri sampai saat ini. Dan kalau sebentar kami akan memuji nama-Mu, kami mau melompat, menyembah, bahkan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang tolong pimpin dan sertai kami ya. Kami sudah selesai berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memulai ibadah, sama-sama kita katakan Amin. Kak Juan, Gimana Kak? kalau merdeka nih artinya kita hidup dalam kebenaran, ya nggak Kak? Oh bener banget dan kita dimenangkan Kak pastinya. Iya betul dong Kak. Wah. Kalau gitu berarti kita harus taat sama Tuhan ya Kak. Betul Kak Karis, setuju. Taat sama perintah Tuhan yang mau sama-sama lambaikan tangan. Yuk Kak. Ayo Kak. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Sama-sama kita katakan. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaranmu, oh Yesusku. Bagiku kau yang terutama. Kita sambil muter ya. Kau yang terutama, yang utama bagiku.
kita tuh boleh gak sih kompromi sama dosa Kak? Nggak boleh Kak. Berarti harus ikutin maunya Tuhan ya Kak? Bener banget Kak Karis. Yang mau sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Yuk Kak. Ayo Kak. Lebih semangat lagi adik-adik. Oke Kak. Sama-sama kita katakan dari awal. Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa, beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Aku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau telah mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Kita sambil lompat katakan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuntunan kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa, beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Aku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau telah mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Lebih semangat lagi. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuntunan kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah impianku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau hari ini Tuhan, kami datang Tuhan dengan hati yang sukacita, dengan hati yang penuh semangat Bapa. Kami datang sama Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Bagi
besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Adik-adik kakak kita mau sama-sama nyanyi puji ini dari awal. Sama-sama kita mau katakan kerajaan-Mu.
berdoa bagi bangsa kita, bagi negara kita, bagi kota kita. Mereka kita mau sama-sama angkat tangan. Yes Tuhan. Tuhan, hari ini kami datang Bapa. Kami mau bawa setiap doa-doa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami Indonesia Bapa. Biar Tuhan Kau yang bekerja penuh Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Biar kami tahu Tuhan, kami ngerti Tuhan kalau di waktu-waktu ini bukan waktu yang gampang Tuhan, bukan waktu-waktu yang mudah Tuhan bagi bangsa kami, bagi negeri kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, ada roh-Mu yang hidup di negara kami ini Bapa. Ada roh-Mu yang hidup di bangsa kami Tuhan, di Indonesia Tuhan. Biar Tuhan Kau yang berkati secara penuh Tuhan. Kau berkati penuh Tuhan untuk pemerintahan di negeri kami ini Bapa. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan semua jajarannya Bapak, bahkan sampai pemerintahan yang terbawah sekalipun Bapak. Kami yakin Tuhan, Kau sudah mengurapi Tuhan setiap pemimpin negara kami Tuhan. Pemimpin kota kami, pemimpin bangsa kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan juga Tuhan kami berdoa Bapak, buat tenaga medis Bapak, buat teman-teman rekan-rekan kami Tuhan, kakak-kakak kami Tuhan yang bekerja di bidang kesehatan Bapak. Kami sudah melihat Tuhan seberapa mereka berjuang Bapak, memulihkan negeri ini Bapak, dengan mereka bekerja dengan sepenuh hati Bapak. Biar Tuhan Kau yang terus jagai setiap kehidupan tenaga medis Bapak, dokter, perawat, semuanya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang jagai, Kau yang berikan kesehatan, Kau yang terus berikan sukacita, Kau terus berikan semangat Bapak. Biar mereka tetap melayani negeri ini, melayani setiap kami Bapak, dengan penuh semangat, antusias, dan dengan penuh roh yang daripada-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan juga Bapak, kami berdoa Tuhan buat kota kami Purwokerto Bapak. Biar di mana kota kami Tuhan yang kami tinggali Tuhan, di mana letak rumah kami berada Tuhan, di kota ini Bapak. Kau yang jagai kota ini, Kau pulihkan kota ini Bapak dari segala macam kondisi dan situasi Bapak. Biarlah di kota kami pandemi ini berlalu Bapak. Segala sakit penyakit Kau yang patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur bagi bangsa, bagi negeri, bagi kota kami Bapak. Haleluya. Biar Tuhan kalau kami sebentar kami mau datang Tuhan, kami membawa hidup kami mau mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan Kau yang persiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami Tuhan. Biar kami dapat menerima sesuatu yang baru daripada Engkau. Terima kasih Yesus di dalam nama-Mu. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan amin. Shalom adik-adik semua. Wow, siapa yang sudah siap untuk firman hari ini? Oke, sudah siap semua. Yang sudah siap coba boleh lambaikan kedua tangannya. Katakan, aku siap. Aku siap, luar biasa. Sekali lagi lambaikan kedua tangannya. Terus kasih jempolnya, bilang, aku siap Kak. Oke, luar biasa, semuanya siap untuk firman hari ini. Dan Kak Putri percaya juga pastinya adik-adik, mama papa, sekeluarga pastinya dalam keadaan yang baik dan sehat. Amin. Oke adik-adik, nah tadi di awal Kak Karis sama Kak Juan sudah kasih tahu ya kalau bulan ini, bulan Agustus, kita memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Nah, bulan ini memang menjadi bulan yang berbeda ya. Kenapa berbeda Kak Putri? Karena pastinya nih sekarang ini nih di rumah adik-adik, di rumah Kak Putri ya, pasti semuanya sudah pasang yang namanya bendera merah putih. Betul apa betul? Betul ya adik-adik. Bahkan di jalan-jalan kita juga lihat nih sudah banyak ornamen merah putih ya, hiasan-hiasan. Nah, Kak Putri juga nggak mau kalah dong, hari ini juga Kak Putri pakai baju merah putih seperti Kak Karis dan Kak Juan tadi ya adik-adik. Karena kita mau semangat nih, kita mau bersuka cita memperingati kemerdekaan bangsa kita. Oke adik-adik, nah di bulan ini ya kita juga sekaligus mengenang jasa para pahlawan kita nih. Mereka sudah berjuang, berusaha untuk apa? Bisa Indonesia itu merdeka, terlepas dari segala penjajah. Luar biasa ya adik-adik ya.
76 tahun yang lalu loh ya. Para pahlawan berjuang sekuat tenaganya untuk merebut kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Sehingga nih sekarang ini kita sudah dimerdekakan, tidak lagi dijajah oleh bangsa lain adik-adik. Nah adik-adik, kemerdekaan yang kita terima ini juga suatu anugerah pemberian dari Tuhan Yesus ya buat bangsa kita. Dan kemerdekaan ini gak gratis adik-adik, ada harga yang harus dibayar ya. Para pahlawan kita sudah memberikan semuanya ya, seluruh apa yang mereka miliki, keluarga, harta, bahkan nyawanya mereka berikan untuk bangsa kita adik-adik. Jadi kita nggak boleh melewatkan momen spesial ini dengan biasa-biasa aja ya adik-adik. Kita harus merayakannya dengan penuh sukacita. Nah ngomong-ngomong tentang 17-an, Kak Putri mau cerita-cerita sedikit dan tanya sama adik-adik nih. Biasanya kalau lagi 17-an gini, adik-adik itu ngerayain apa? Pakai apa sih kita ngerayainnya? Dengan apa? Dengan acara apa? Lomba-lomba, betul banget. Kita mau sedikit flashback sebelum pandemi ya tentunya. Sebelum pandemi pasti adik-adik semua ikutan yang namanya lomba-lomba. Ya lomba apa aja? Lomba makan kerupuk. Aduh ini lombanya nih asik banget. Selain kita lomba, kita kenyang. Weh mantep ya. Lomba makan kerupuk, Kak Putri pernah nih dulu waktu kecil ikutan. Terus ada lomba apa lagi? Lomba kelereng. Ah ini juga seru banget. Ini menenahan kesabaran ya. Kita bawa kelereng pakai apa? Pakai sendok. Udah mau sampai garis finish, tiba-tiba jatuh. Waduh ngulang dari awal. Wah luar biasa. Tapi seru banget ya. Selain itu apalagi? Ada lomba balap karung. Wah ini juga nih harus sampai jatuh-jatuhan ya ikutin perlombaan ini. Tapi seru. Terus apalagi ya lombanya? Oh buat mama papa ya, buat papa-papa. Lomba panjat pinang. Waduh ini juga seru banget karena apa? Manjat terus ngambil hadiahnya. Wah itu keren, seru. Terus mama-mama mungkin lomba apa ya? Lomba menghias tumpeng. Wah menghias tumpeng nih biasa ibu-ibu ya. Nah luar biasa ya kalau kita cerita perlombaan ini kayaknya seru banget. Tapi ya adik-adik karena kita sudah nih melewati 1,5 tahun, hampir 2 tahun nih kita ada di masa pandemi. Kita gak bisa lagi yang namanya ikut lomba ya. Kita harus bersabar ya, tapi kita gak boleh sedih karena apa? Ini untuk kebaikan kita bersama ya. Makanya kita harus bersabar dulu. Tetapi Kak Putri mau kasih sedikit bocoran. Bocoran apa? Bocoran informasi. Kenapa adik-adik? Karena nanti, siap-siap ya. Karena nanti dari Tuke akan mengadakan lomba virtual. Wow Kak Putri, lomba virtual kayak gimana, seru gak? Seru banget ya lomba virtual. Nah Kak Putri kasih bocorannya dikit aja, jangan banyak-banyak ya. Makanya adik-adik selalu ikuti ibadah Tuke, kegiatan Tuke, dan follow juga ya Instagram Tuke untuk mengikuti, untuk tahu informasi lebih lanjut ya. Jadi jangan sedih, jangan kecewa karena kita akan adakan lomba virtual untuk tetap melengkapi sukacita kita adik-adik. Oke? Nah ngomong-ngomong masalah 17-an, kita sering banget ya bilang merdeka. Wis, merdeka Kak, sekali merdeka tetap merdeka. Nah tapi sebenarnya adik-adik tahu gak sih arti merdeka itu apa? Ada yang tahu? Merdeka itu sama gak ya dengan bebas? Bebas Kak, udah merdeka, udah bebas, aku bebas ngapa-ngapain karena udah merdeka Kak. Apakah artinya seperti itu? Bukan ya adik-adik. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar apa sih kemerdekaan itu ya. Kemerdekaan itu artinya hidup dalam kebenaran ya. Sama-sama kita mau pakai gayanya. Merdeka artinya hidup dalam kebenaran. Sekali lagi ya, merdeka itu hidup dalam kebenaran. Nah artinya kalau kita merdeka bukan berarti semau kita, sesuka kita ya. Bebas Kak, gak perlu diatur-atur, udah merdeka. Bukan gitu ya adik-adik, karena tadi
kemerdekaan itu adalah anugerah dari Tuhan, pemberian dari Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan. Nah, kita mau sama-sama buka di Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 32 ya adik-adik, kita mau baca bersama-sama. Nanti adik-adik bisa baca ayatnya ada di layar ya. Yohanes 8 ayat 30 sampai 32 bunyinya, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin adik-adik. Nah, Mbak Putri mau tanya, siapa di sini yang merasa murid-muridnya Tuhan Yesus? Boleh angkat tangan? Wow. Semuanya angkat tangan ya. Kak Putri juga angkat tangan. Kita semua berarti murid-muridnya Tuhan Yesus. Nah, kalau kita murid-muridnya Tuhan Yesus, berarti kita harus hidup dalam kebenaran seperti yang kitab Yohanes tadi bilang. Nah, kalau kita hidup dalam kebenaran artinya apakah? Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan ya. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan kita ya. Tadinya ini adik-adik, kita ini orang yang tidak merdeka ya. Kita ini adalah hamba dosa. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, akhirnya kita dimerdekakan, dilepaskan dari segala dosa-dosa. Lewat apa? Lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, kalau bangsa Indonesia tadi ya, merdeka karena apa? Karena jasa para pahlawan, bahkan sampai mereka apa? Menyerahkan nyawanya ya buat bangsa Indonesia. Nah, kalau hidup kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kasih nyawanya mati di kayu salib buat apa? Buat memerdekakan Kak Putri, adik-adik semua di rumah, papa mama semua ya. Jadi kemerdekaan yang kita dapatkan kita benar-benar harus hargai ya. Kita gak boleh lagi jadi hamba dosa, hidup lagi di dalam dosa, gak boleh. Katakan, aku gak mau hidup di dalam dosa ya. Kenapa? Ya kalau kita masih hidup di dalam dosa adik-adik, kasihan dong Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti sedih, pengorbanannya jadi sia-sia. Di surga Tuhan Yesus lihat, aduh aku sudah berkorban tapi kok anak-anakku masih berbuat dosa, aku sedih. Nah, kita gak mau ya bikin Tuhan Yesus sedih, bikin Tuhan Yesus jadi kecewa sama kita. Nah, tapi kita mau menghargai kemerdekaan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Nah, Kak, kalau gitu gimana nih ya? Kita harus mengisi kemerdekaan yang kita sudah terima. Yang pertama, kita harus menjadi anak Tuhan yang setia. Katakan setia. Ya, setia. Setia apa Kak? Nah, setia apa aja kita harus setia. Yang pertama setia dalam hal berdoa. Nah, Kak Putri mau ingetin lagi. Tuke itu punya gerakan 7 o'clock. 7 o'clock ya adik-adik, berdoa setiap jam 7 pagi dan jam 7 malam. Nah, kita mau nih lakukan bagian kita, setia berdoa. Berdoa buat bangsa dan negara kita yang kondisinya lagi kurang baik ya. Berdoa buat para tenaga kesehatan, tenaga medis ya, yang lagi berjuang untuk mengatasi pandemi ini. Terus berdoa buat keluarga kita. Nah, kita udah lama mungkin gak ketemu sama keluarga besar kita. Kita bisa berdoa buat mereka semua untuk mereka semua tetap sehat ya adik-adik. Nah, kita mau setia dalam hal berdoa. Kemudian Kak, setia apa lagi? Setia baca firman yang kedua. Nah, tadi adik-adik kita sudah, tadi Kak Putri sudah jelaskan kita menjadi anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan. Nah, kalau sudah dimerdekakan berarti kita harus apa? Rajin baca firman. Ibaratnya nih ya, kalau kita sedang berjalan atau kita sedang melangkah, pernah gak adik-adik mau jatuh tapi sebelum jatuh ke bawah, adik-adik cari pegangan buat pegang supaya gak jatuh. Nah,
Begitu juga dengan firman Tuhan adik-adik. Firman Tuhan ini adalah pegangan hidup kita. Ketika kita lagi berjalan, ketika kita menjalani hari-hari, firman Tuhanlah yang jadi pegangan kita. Kalau kita rajin baca firman, oh kita jadi ngerti, oh iya firman Tuhan hari ini pesannya jangan marah-marah. Nah, jadi kita kita memegang kebenaran firman Tuhan yang kita dapat ya. Sepanjang hari ini pesannya gak boleh marah-marah, harus sabar, mengasihi. Nah, itulah adik-adik, kita perlunya setia baca firman supaya hidup kita tetap berjalan sesuai kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga ya, setia, apalagi setia beribadah. Siapa nih yang masih setia ngikutin ibadah online, 2K, ibadah Zoom. Nah, terus ibadah apalagi ada kita ibadah menara doa, doa pagi, Cool Kids. Nah, kita pasti masih bertemu dalam online ya adik-adik, tapi kita mau tetap setia ya. Setia, harus tetap rajin, tetap semangat walaupun online. Kemudian setia apalagi yang terakhir nih, setia sekolah ya, bersekolah. Nah, kok sekolah Kak? Oh iya, sekolah kita masih online ya. Setia bangun pagi. Nah, siapa di sini yang kalau sekolah belum mandi? Ada. Nah, yang ketawa-tawa ketahuan ya. Ya adik-adik, kita tetap setia sekolah. Gak boleh hari ini sekolah, besok gak usah lah, libur lah. Kan online gak ketahuan, kan online gak dimarahin. Nah, gak boleh ya adik-adik, kita harus tetap semangat. Setia sekolah walaupun ibadah online. Sekolah online. Nah, oke, lalu yang kedua. Yang kedua, untuk kita mengisi kemerdekaan kita, selain kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang kedua kita harus taat sama Tuhan. Katakan taat. Ya, seperti lagunya tadi, ku mau taat. Kalau taat sama Tuhan berarti kita harus menjadi pelaksana firman Tuhan, pelaku firman. Ketika kita sudah tahu kebenaran nih, kita sudah baca firman. Nah, waktunya kita melakukannya ya. Taat melakukan firman Tuhan ya adik-adik. Kita mau taat sama Tuhan. Nah, taat sama Tuhan juga bisa dibuktikan dengan kita taat sama pemimpin. Contohnya adalah saat ini kita taat sama pemerintah ya. Hari-hari ini kita disuruh untuk di rumah aja dulu ya. Taat sama prokes, terus taat untuk membatasi kegiatan ya. Kalau memang gak perlu banget pergi, ya gak usah pergi, di rumah aja ya. Jadi kita harus taat nih sama pemerintah. Terus apalagi kita taat sama papa mama. Karena papa mama adalah wakilnya Tuhan di dunia ini, kita mesti taat juga sama nasihatnya, sama perintah papa mama. Kita harus juga belajar taat adik-adik. Oke adik-adik, siap melaksanakan pesan firman Tuhan hari ini ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang dimerdekakan, kita gak mau sia-siakan pengorbanan Tuhan ya. Kita gak mau sia-siakan kemerdekaan ini yang kita sudah terima. Tapi kita mau terus hidup di dalam kebenaran. Ayat hafalan buat adik-adik semua di Yohanes pasal 8 ayat ke-31b sampai 32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Oke adik-adik, ini ayat hafalan untuk kita semua dalam 1 minggu ke depan adik-adik. Yang mau melaksanakan firman Tuhan, angkat jempolnya, katakan aku mau. Oke, luar biasa semuanya, antusias, semangat. Yuk Kak Putri ajak adik-adik untuk berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh terima pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi bangsa kami, bagi Indonesia Tuhan. Kami bersyukur dan kami juga bersyukur Tuhan untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami.
Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dimerdekakan, dibebaskan dari dosa. Kami mau hidup sebagai anak-anak Tuhan yang melakukan firman-Mu, yang hidup di dalam kebenaran. Kami gak mau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami mau benar-benar menjadi anak Tuhan yang setia, yang taat dalam melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, mampukan setiap kami untuk kami mampu melakukan setiap apa yang menjadi pesan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, gimana dengan firman Tuhan hari ini kan? Dan gimana Kak Karis terberkati dengan firman Tuhan hari ini? Terberkati dong Kak. Yes, dan Kak Juan pun sama, dan adik-adik pasti lebih terberkati di rumah hari ini, amin? Amin. Ya, oke, dan sekarang Kak Juan sama Kak Karis mau menyampaikan pengumuman untuk 1 minggu depan. Langsung aja di pengumuman yang pertama. Di hari Kamis akan ada menara doa 2KJC dan Sinergi. Wow, keren banget kan ya. Nah, jam berapa Kak? Jam 6 sore lewat Zoom meeting ya. Buat alamat meetingnya atau alamat Zoomnya, adik-adik bisa minta ke Kak Uli atau ke kakak wali kelas masing-masing. Dan selanjutnya ada apa Kak Karis? Pengumuman yang kedua, di hari Jumat jam 5 sore akan diadakan Cool Kids lewat Zoom meeting juga ya. Untuk linknya adik-adik bisa minta ke kakak wali kelas atau ke Kak Uli. Yes, dan pengumuman yang selanjutnya di hari Minggu akan diadakan ibadah 2K. Ada berapa kali Kak? Seperti biasa pasti ada 2 kali ya. Yang pertama untuk kelas kecil jam berapa Kak? Jam 8 pagi lewat YouTube. Yes, kelas kecil jam 8 lewat YouTube, dan yang kelas besar jam 10 pagi lewat Zoom meeting. Buat alamat meetingnya, adik-adik kelas besar bisa minta ke Kak Uli atau ke kakak wali kelas besar pastinya. Dan terus yang terakhir ada apa Kak? Yang terakhir, adik-adik jangan lupa follow Instagram 2K @kingskids_2K. Biar adik-adik gak ketinggalan pengumumannya nih. Khususnya di bulan September bakal ada ulang tahun 2K. Sabar nih ya Kak Karis ya. Nah mungkin itu aja adik-adik pengumuman yang Kak Juan sama Kak Karis sudah sampaikan. Sisanya adik-adik bisa cek di Instagram, sosial media, tanya ke kakak-kakak wali kelasnya, tanya ke Kak Uli ya. Oke, dan sekian pengumuman untuk 1 minggu depan. Sampai ketemu di ibadah 2K minggu depan ya. Dadah, Tuhan Yesus berkati.